Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian mohon untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Mas Aiman memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Mas Aiman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang hebat, mohon diperhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Kemudian anak-anak nanti untuk presensi nanti di Moodle ya. Kemudian anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini ya, pada materi tentang struktur organ reproduksi pada manusia dan fungsinya, ini sesuai dengan Islamic core-nya adalah Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai 14. Kemudian anak-anakku yang hebat, untuk materi sebelumnya ya, jadi ini kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas tentang pembelahan sel. Dalam pembelahan ini nanti menghasilkan buah anakan yang nanti sifatnya adalah diploid ya, 2N. Kemudian kalau pembelahan meiosis nanti terjadi dua tahap, karena ada meiosis 1, meiosis 2, itu nanti menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian nanti sifatnya adalah haploid. Kemudian anak-anakku yang hebat, pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ini kompetensi dasar kita. Kemudian kompetensi dasar tentang keterampilan, nanti diharapkan kalian menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan nanti anak-anak semua itu dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, perempuan dan perempuan begitu ya, serta nanti dapat menganalisis fungsinya dari bagian-bagian organ reproduksi tersebut. Kemudian pada pertemuan hari ini indikator yang dicapai nanti diharapkan dicapai adalah dapat mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan mengidentifikasi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Nah, tujuannya sebagaimana yang diharapkan dalam IPK tadi, nanti anak-anak semua melalui pembelajaran pada siang hari ini, metodenya nanti dapat berupa observasi ya yang dipakai, kemudian literasi, kemudian juga diskusi ya. Ini yang bisa dicapai untuk mencapai tujuan tadi, mengidentifikasi bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki maupun perempuan dan menganalisis fungsinya. Jadi untuk siang hari ini nanti langkah pembelajarannya yang pertama, nanti Pak Sus akan membagi kelompok ya. Kemudian tiap-tiap kelompok nanti secara kolaboratif ya mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti online melalui Jamboard. Kemudian ini dikerjakan dengan kelompoknya. Kemudian langkah yang ketiga nanti presentasi. Kemudian ini untuk pembagian kelompoknya Nana. Nah, silakan diperhatikan. Jadi kelompok 1 ada Mas Zaki, Mas Divka, Mas Farel RS.
Kemudian kelompok 2 Mbak Tasya, Mbak Alea, Mbak Anissa, Naila. Kelompok 3 ada Mas Yafan, Mas Isa, dan Mas Aiman. Kemudian kelompok 4 ada Mbak Dila, Mbak Rara, dan Mbak Gisel. Adakah yang sudah menuliskan? Oh, itu sudah ada 2 yang memberikan tanggapan ya. Tadi masih tertutup gambar. Baik, ada tanggapan. Iya, yang pertama ini, bagaimana perubahan tubuh anak remaja atau dewasa sangat terlihat sekali, Pak. Oh, maksudnya, bagaimana bisa, begitu ya? Bagaimana bisa perubahan tubuh anak itu ke fase dewasa atau ke remaja itu kok sangat terlihat perbedaannya? Ya, bagus. Oke, Pak Susaka, next. Ini coba pretest dulu. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang struktur organ dan fungsinya. Ya, terima kasih yang sudah ini. Pak Sus akan mulai ya. Start countdown. Siap-siap ya. Ini cepat sekali waktunya. Yuk coba. Nah, sekarang yuk kita coba. Tadi mereka berkembang secara organ reproduksi juga tentunya semakin matang pada gambar tadi ya. Salah satu bagian organ reproduksi pada laki-laki adalah epidermis testis. Fungsi dari testis pada organ reproduksi laki-laki adalah, oh iya, ada 8 menjawab betul. Wah, itu hebat sekali ya. Kita lihat. Nggak apa-apa, yang masih salah nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut ya, nanti leaderboardnya dilihat di akhir. Selanjutnya, anak-anakku, ini kalian bekerja secara kelompok ya. Pak Sus akan kirimkan linknya, mengerjakannya sekarang menggunakan Jamboard. Diingat tadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Ini Pak Sus akan share linknya dulu dan silakan kalian akses, baru akan Pak Sus jelaskan petunjuk mengerjakannya. Bapak Pak Sus tampilkan kelompok 3. Jadi di slide pertama itu identitas. Kalian boleh mengisi ya. Jadi mengisinya adalah boleh menggunakan sticky note, boleh menggunakan text box. Kemudian yang akan kalian kerjakan, ini slide kedua adalah tadi sudah Pak Sus sampaikan, kompetensi dasar, indikator tujuan pembelajaran. Kemudian ini petunjuknya Nana, jadi diskusilah dengan anggota kelompokmu. Kemudian analisislah gambar sesuai dengan yang kalian peroleh. Tiap kelompok beda-beda, ada yang organ reproduksi laki-laki, kemudian organ reproduksi perempuan, bagian spermatogenesis maupun oogenesis. Nah, nanti kalian boleh melakukan studi literasi ya, membuka sumber yang relevan. Buku ajar boleh, modul boleh ya, atau website yang relevan. YouTube juga boleh di browsing. Nah, ini kelompok 3 itu adalah bagan spermatogenesis ya, bagan spermatogenesis. Mengerjakannya di sini. Jangan lupa yang lain ya anak-anak ya. Wah, ini sudah. Wah, ini udah kelompok 1, luar biasa. Sip. Boleh menyambung komunikasinya dengan WA ya. Jadi saling WA begitu boleh. Baik, sekarang Pak Sus coba kelompok 2. Oh ya, sudah mulai mengerjakan tabel. Baik, kemudian kita lihat kelompok 4. Gue bantu, Ral. Oke, ini ya. Iya. Yes. Ya, silakan Mas Farel, Rizky. Oke, jadi dari gambarnya ya yang yang A itu adalah penis ya. Jadi penis itu organ seks sekaligus alat reproduksi manusia. Terus yang B itu adalah skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis. Testis yang C. Testis itu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terus habis itu yang D itu epididymis. Itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Terus yang E Van de France untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus.
Terus uretra, saluran pengeluaran air mani. Terus kelenjar vesikula seminalis, menyekresikan cairan untuk membentuk air mani. Terus kelenjar prostat melindungi nutrisi dan sperma. Yang terakhir kelenjar Cooper untuk memberi pelumas pada sperma. Silakan Mbak. Kelompok 2. Jadi di gambar yang pada gambar A itu adalah organ reproduksi ovarium. Kemudian gambar B adalah tuba fallopi atau saluran telur, dan gambar C itu adalah infundibulum. Terus gambar yang tertera pada huruf D itu uterus atau rahim. Gambar E itu endometrium, gambar F itu vagina, dan gambar G itu cervix. Oh ya, oke. Kemudian analisis ini fungsinya? Fungsi dari ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon kelamin wanita seperti estrogen dan progesteron. Fungsi tuba fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan berlangsung atau bertumbuhnya sel telur dengan sel sperma. Fungsi infundibulum berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan dari ovarium. Sejatinya fungsi infundibulum adalah untuk memudahkan telur masuk dari ovarium ke dalam saluran tuba fallopi atau ovidum. Fungsi uterus atau rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Endometrium. Fungsi endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Vagina berfungsi sebagai saluran persalinan atau jalan lahirnya bayi, tempat masuknya sperma ke rahim sehingga saluran keluar. Vagina berfungsi sebagai saluran persalinan atau jalan lahirnya bayi dan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Cervix berfungsi sebagai memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aiman. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan analisis hasil pengamatan tahapan spermatogenesis. Ya. Tahapan pertama spermatogonium merupakan tahapan pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis satunya. Silakan diwakili siapa ini? Ada Mbak Dila, Mbak Rara, Mbak Gisel. Aku, Pak. Ya, silakan. Analisis hasil pengamatan tahapan oogenesis. Tahapan yang pertama itu mitosis. Mitosis merupakan tahapan pembelahan dua sel. Kedua sel anakan yang terbentuk memiliki genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom induk. Yang kedua, meiosis 1. Pada meiosis 1, pembelahan terjadi secara reduksi di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom induknya. Berarti hubungan hormon sama yang pertumbuhan itu tadi, Pak? Jadi itu menurut saya tuh hormon itu pertumbuhan itu tuh membutuhkan hormon dan hormonnya tuh beda-beda, Pak. Gitu, Pak. Pada pertemuan ketiga nanti kita belajar tentang penyakit ya. Jadi belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi. Terakhir nanti menuliskan suatu refleksi anak-anak ya. Jadi tentang pelajaran kita hari. Begitu. Terima kasih dari Pak Sus ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Ya, salam sehat selalu anak-anak, selamat beristirahat. Silakan kalian dapat live dari meetingnya.
Begitu, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.